Halo semuanya, apa kabarnya? Berjumpa lagi hari ini dengan Kak Prita dalam media dongeng yang berjudul Kisah Angsa Putih dan Angsa Hitam. Coba kakak tanya dulu, ada yang pernah dengar belum? Jika belum, yuk simak dongeng ini dengan baik. Dongeng ini merupakan media penanaman nilai karakter berbagi dengan adil, dibuat dalam pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa sastra di sekolah dasar. Terkhusus diperuntukkan sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2, terkait materi dongeng. Ayo kita mulai. Dikisahkan di suatu danau yang tenang, di tengah hutan rimba, hiduplah sepasang angsa yang bersaudara. Mereka hanya tinggal berdua saja, karena kedua orang tuanya yang hilang entah kemana setelah bencana kebakaran hutan beberapa tahun yang lalu. Mereka hidup berdua dengan akur dan saling mengasihi. Namun tak disangka rasa iri hati dimiliki oleh salah satu saudara angsa ini, ya angsa hitam. Angsa hitam merasa iri dengan kakaknya angsa putih, karena kakaknya yang memiliki bulu putih menawan, sehingga binatang lain sering memuji keanggunannya. Di suatu sore, halo angsa putih yang cantik. Selamat sore. Sedang apakah dirimu? Ujar kelinci menyapa dan memuji keanggunan angsa putih yang sedang berenang di danau. Selamat sore kelinci. Aku dan adikku sedang berkeliling di danau. Kami sedang membersihkan badan untuk bersiap ke acara festival malam ini. Rupanya malam ini di balai hutan, Singa sang raja hutan rimba mengadakan acara festival rakyat. Festival ini selalu dilakukan setiap tahunnya dan diikuti oleh seluruh warga hutan rimba tanpa terkecuali. Malam itu seluruh warga hutan rimba datang ke acara festival. Mereka semua berkumpul di balai hutan, tak terkecuali angsa putih dan angsa hitam. Di festival malam itu, rakyat-rakyatku sekalian, terima kasih telah datang ke festival malam ini. Semoga kehidupan kita semua di hutan rimba ini akan damai selalu. ujar Singa sang raja hutan rimba, berterima kasih kepada warga hutan yang telah datang. Namun sebelum acara ini ditutup, aku akan memberikan sebuah penghargaan bagi salah satu rakyatku yang sangat berjasa dalam menjaga lingkungan tempat tinggal kita ini. Penghargaan ini kuberikan kepada keluarga angsa, menjadi pahlawan kita yang senantiasa menjaga danau sebagai sumber mata air utama di hutan rimba ini. Sontak semua warga hutan rimba bersorak dan bertepuk tangan. Tak terduga, rupanya keluarga angsa ini mendapatkan gelar pahlawan oleh sang raja rimba. Hal ini memang pantas mereka dapatkan, karena walaupun orang tua mereka hilang entah kemana, angsa putih dan hitam tetap menjaga amanat orang tuanya untuk menjaga kelestarian danau. Kutetapkan kalian keluarga angsa sebagai tauladan hutan rimba ini atas jasa besar yang telah dilakukan dalam menjaga keasrian danau kita. Tegas sang raja rimba sambil mengalungkan bunga pada angsa putih. Rupanya saat angsa putih mewakili nama keluarganya untuk menerima penghargaan dari raja rimba, angsa hitam yang semulanya tak merasa iri menjadi jengkel akibat ulah monyet yang menghasutnya. Malangnya nasibmu angsa hitam. Pagi siang malam kamu ikut menjaga kebersihan danau. Hanya kakakmu angsa putih yang menerima penghargaan. Awalnya angsa hitam tidak termakan hasutan monyet. Namun semakin larut acara pada malam itu, angsa hitam melihat semua warga binatang memuja-muja keanggunan kakaknya itu, apalagi dengan kalung bunga yang ia kenakan. Hal ini berlangsung sampai hari-hari berikutnya, yang menyebabkan angsa hitam muak dan menjadi iri kepada kakaknya. Pagi hari yang cerah, kura-kura menghampiri angsa yang sedang berenang di danau. Pagi angsa cantik.
Memang kalau orang rajin itu pasti tercermin dari dirinya ya. Buktinya kamu sudah anggun punya bulu yang indah. Rajin pula merawat danau ini sehingga asri seperti ini. Setiap hari pujian-pujian ini selalu didengarkan oleh angsa hitam. Lama-kelamaan dirinya merasa sangat muak, dan sejak saat itu ia memiliki rasa iri yang mendendam kepada kakaknya. Ia merasa kakaknya pun telah berubah dan tak sayang lagi dengan dirinya. Ia juga merasa Tuhan tak adil. Mengapa mereka yang bersaudara diciptakan dengan fisik yang berbeda? Kenapa Tuhan menciptakan kakaknya yang sangat cantik dengan bulu putih, sedangkan ia memiliki bulu hitam dan tak anggun seperti kakaknya yang sering dipuji semua orang di hutan rimba ini? Rupanya angsa putih pun merasakan perubahan akan adiknya ini. Ia merasa ada yang janggal dengan perilaku adiknya yang belakangan ini diam saja, tak mau banyak bicara kepadanya. Angsa putih pun mencari cara agar ia dapat membuat adiknya kembali seperti dahulu, kembali menagih angsa hitam yang penuh semangat dan selalu cerewet, bercerita panjang lebar kepada angsa putih. Siang itu, di danau seperti biasanya, angsa putih membawa sesuatu spesial untuk adiknya. Akhirnya ia memberanikan dirinya untuk mendekati dan menanyai adiknya. Angsa putih membawa selembar roti tawar, makanan kesukaan adiknya sejak dahulu. Entah dari mana ia mendapatkannya. Angsa putih segera mendekati angsa hitam, merobek roti tawar tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Salah satu bagiannya ia berikan kepada adiknya, lalu bagian lainnya untuk dirinya sendiri. Angsa hitam sangat tersentuh karena rupanya ia berburuk sangka. Kakaknya tetap seperti dahulu. Kakaknya tetap menjadi kakak yang selalu berbagi dengan adil kepada dirinya. Tak pernah berubah sejak dahulu. Iri hati membuatnya buta akan kasih sayang kakaknya. Angsa hitam merasa sangat bersalah akan hal itu. Awalnya angsa hitam seakan tak mau makan roti tersebut. Namun melihat ketulusan kakaknya, ia pun segera memakannya. Setelah keduanya menghabiskan potongan roti tersebut. Ada apa dengan dirimu, adikku? Apa yang membuatmu menjauhiku? Bukankah kau tahu aku sangat sayang padamu? Mendengar pertanyaan itu, tak lama kemudian angsa hitam tak kuasa membendung air matanya. Ia meminta maaf kepada angsa putih. Angsa hitam mengutarakan semua perasaannya kepada kakaknya itu. Maafkan aku, Kak. Selama ini aku berburuk sangka kepadamu. Aku iri kepadamu. Maafkan aku, Kak. Tidak apa-apa, adikku. Aku sudah memaafkanmu. Kau harus tahu bahwa aku selalu menyayangimu. Tidak ada satupun yang bisa membuatku melupakanmu. Kau harus tahu bahwa kau itu seekor angsa yang luar biasa kerennya. Kau punya bulu hitam yang mengkilap, berenangmu amat cepat, dan kau adalah anak yang sangat periang. Kau harus mensyukuri apa yang ada pada dirimu. Jangan pernah katakan bahwa Tuhan tidak adil. Kau memiliki kelebihan dari orang lain tanpa kamu sadari. Kau harus selalu bersyukur. Maafkan aku, Kak. Tak seharusnya aku iri seperti itu. Dan kau adalah kakak terbaik yang aku miliki. Kasih sayangmu tak pernah berubah kepadaku. Terlebih kau selalu adil kepadaku, begitu juga dengan Tuhan. Maafkan aku yang tak pernah bersyukur. Mereka berpelukan satu sama lain. Sejak itu angsa hitam berjanji pada dirinya untuk tak pernah lagi merasa bahwa Tuhan tak pernah adil kepadanya. Ia berjanji untuk selalu bersyukur atas apa yang ia miliki. Satu hal yang membuatnya semakin meneladani kakaknya. Kakaknya adalah orang yang selalu tulus berbagi dengan adil kepada siapapun, dan hal itu tak pernah berubah sejak dahulu. Selesai sudah dongeng angsa putih dan hitam. Semoga dari dongeng tadi, adik-adik dapat mengambil pelajaran dan hikmah yang baik ya. Bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.
Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.